Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fikri Farhan. Saya adalah dosen di program studi Sarjana Manajemen Universitas PGRI Yogyakarta. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Retail. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Manajemen Retail dengan kode mata kuliah EKM 32245. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah retail yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana mengelola bisnis retail. Mahasiswa pada mata kuliah ini akan dibekali pengetahuan tentang aspek konseptual dan praktis dari retail. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan pemahaman baik aspek strategis maupun operasional dari retail. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah retail adalah pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bisnis retail serta peranannya dalam sistem distribusi dan rantai pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perilaku belanja konsumen dan implikasinya terhadap strategi retail. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai strategi retail termasuk pengelolaan pemasaran, lokasi, dan penetapan harga. Yang keempat atau yang terakhir adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen barang dagangan dan manajemen operasional toko. Adapun evaluasi dan penilaian yang akan saya nilai dari mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah ini adalah pertama, kehadiran 15%. Lalu ada tugas individu, jadi setiap mahasiswa akan diberikan tugas individu sebelum mereka masuk kuliah, yaitu merangkum materi. Nah, diharapkan ketika mahasiswa merangkum materi yang akan dipelajari di kelas, mereka akan punya pengalaman awal terkait materi yang akan didiskusikan di kelas, sehingga ketika mereka masuk kelas, mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, tugas individu ini nilainya adalah 20%. Selanjutnya, yang dinilai adalah presentasi. Presentasi nilainya 25%. Yang ketiga adalah partisipasi di kelas atau diskusi. Diskusi nilainya 20%. Kemudian kuis 10%, dan terakhir adalah UAS. UAS nilainya 10%. Nah, itu adalah komponen penilaian yang nanti akan menjadi indikator penilaian mahasiswa ketika mereka sudah mengikuti mata kuliah manajemen retail. Pada mata kuliah ini, referensi yang diperlukan, yang pertama, referensi utama, yaitu saya mengambil dari bukunya Levy, Michael Burton Owens and Grewal tahun 2023 yang berjudul Retailing Management. Yang kedua, buku berbahasa Indonesia dari Utami Kristina Widya 2017 yang berjudul Manajemen Retail, Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Retail Modern di Indonesia. Kemudian, salah satu referensi utama juga adalah penelitian yang saya lakukan sendiri yang berjudul The Acceptance of Halal Food Products Among Non-Muslim Consumer di Indonesia. Kenapa saya masukkan referensi ini di retail? Karena di retail ada materi terkait perilaku konsumen. Nah, artikel ini sesuai dengan materi perilaku konsumen yang akan didiskusikan di pertemuan keempat. Baiklah, selanjutnya silakan mendengarkan paparan saya atau praktik mengajar saya di mata kuliah manajemen retail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya?
Udah makan siang belum? Kalau belum ya, habis ini kita makan sama-sama ya. Maksudnya kalian makan sendiri, saya makan sendiri. Oke, hari ini kita akan membahas mata kuliah. Mata kuliahnya adalah manajemen retail. Apa mata kuliahnya? Manajemen retail. Manajemen retail. Sebelum kita mulai kuliah, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Oke. Sebelum kita mulai kuliah juga, saya akan presensi. Saya akan panggil namanya. Nanti kalau yang saya panggil memohon katakan hadir ya. Rizky Febrian. Hadir, Pak. Namanya kayak nama anaknya Sule ya. Fadil Ali Abdullah. Hadir, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Octavia. Hadir, Pak. Aninda. Hadir. Deska Putri. Hadir, Pak. Zakia. Hadir. Yesika. Hadir, Pak. Kristiani Rahayu. Jelita. Hadir, Pak. Jelita. Maya. Hadir, Pak. Maya Tri. Iya. Harum Putri. Hadir, Pak. Septia. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait mata kuliah manajemen retail. Nah ini hari ini kita akan bahas pengantar manajemen retail. Jadi sebelum nanti satu semester kita akan belajar bersama-sama terkait retail itu apa dari awal sampai akhir. Hari ini adalah kita akan belajar dulu terkait pengantar manajemen retail. Nah, meskipun pengantar ini penting, karena kalau Anda sudah tahu pengantar dasarnya, kemungkinan besar nanti Anda akan mudah untuk mengikuti kuliah ini selama satu semester. Oke, bersama saya Fikri Farhan. Saya adalah dosen Prodi Manajemen. Oke. Lalu di materi hari ini terkait pengantar manajemen retail, apa capaian yang diharapkan? Ada dua. Jadi setelah mata kuliah ini berakhir, paling tidak saudara harus mencapai dua ini. Kalau Anda mencapai dua ini, berarti mata kuliah kita berhasil. Kalau Anda tidak mencapainya, kita tidak berhasil, baik saya maupun Anda. Maka sama-sama kita cermati capaiannya agar nanti setelah mata kuliah ini berakhir Anda mampu mencapainya. Yang pertama, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian retail dan memberikan contoh dari aktivitas bisnis retail. Oke, Anda tahu apa itu retail dan bisa memberikan contoh aktivitas dari bisnis retail. Oke. Yang kedua, Anda diharapkan mampu untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh peritel dalam menambah nilai bagi konsumen seperti menyediakan layanan, pemecahan kualitas besar, pengelolaan persediaan dan tidak variasi produk. Jadi nanti Anda diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa sih pentingnya retail itu dalam rantai pasokan. Nanti akan kita pelajari dua hal ini. Dan diharapkan setelah mata kuliah ini berakhir, semua orang di sini bisa mencapai dua ini. Mudah-mudahan ya. Oke, mari kita belajar sama-sama. Ingat, mata kuliah kita manajemen retail. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin teman-teman apa yang ada di kepala Anda. Nah, di kepalanya ini, jika Anda mendengar kata retail. Retail, tadi kepalanya terbayang apa sih? Nah, silakan Anda di depan ada barcode, Anda silakan scan barcode-nya, lalu Anda jawab. Baca nggak ya? Muncul nggak? Muncul nggak? Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini adalah hasil dari tulisan Anda. Tadi yang saya minta muncul seperti ini. Ternyata apa kata yang pertama kali muncul di benak saudara semua ketika mendengar kata retail? Kata yang paling besar adalah apa ini? Lalu ada yang menulis perdagangan, memecah uang. Apa ini? Kok ada sekolah dua tiga?
Ini saya tulis password ini. Ini bisnis penjualan. Oke. Coba saya mau tanya langsung. Tanya langsung. Kira-kira apa yang ada di benak Anda ketika Anda ngomongin retail? Coba saya minta tolong. Coba namanya Mbak? Siti. Mbak Siti. Apa yang ada di kepala Mbak Siti ketika mendengar kata retail? Oke, pengelolaan store yang ada di gudang, stok yang ada di gudang, lalu distribusikan. Oke, sekarang kita akan bahas menurut teori apa itu retail. Pertama dari segi bahasa, retail berasal dari bahasa Prancis. Di mana itu Prancis? Di Eropa. Bukan di Gunung Kidul ya. Oke, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Apa? Memotong atau memecah sesuatu. Itu dari segi bahasa. Lalu apa itu bisnis retail? Bisnis retail adalah, ini perlu dipahami. Ini dasar nih, dasar. Bisnis retail adalah serangkaian aktivitas bisnis yang menambah nilai pada produk dan layanan yang dijual kepada konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga. Jadi untuk penggunaan pribadi atau keluarga. Jadi retail itu segala bisnis, aktivitas bisnis yang menjual barang dan jasa, tapi untuk konsumen akhir. Siapa itu konsumen akhir? Konsumen yang beli barang untuk dia sendiri atau untuk keluarganya, tidak untuk dijual. Itulah retail. Lalu apa itu manajemen retail? Nah, manajemen retail, Anda kan sudah mendapat mata kuliah manajemen. Apa itu manajemen? Pengelolaan ya. Nanti gimana cara mengelolanya? Ada yang pakai POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, manajemen retail adalah segala upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis retail, di mana di dalamnya termasuk pengelolaan terkait keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional bisnis retail. Nah, jadi mata kuliah ini akan membahas bagaimana mengelola bisnis retail. Dari definisi tadi, kita dapat kesimpulan bahwa retail itu tidak terbatas pada tempat. Jadi, retail itu tidak hanya Indomaret. Apalagi? Kalau di Jogja, Mirota. Toko buku apa di Jogja? Sosial agensi, bukan? Itu retail. Tapi retail tidak hanya yang ada tokonya. Oke? Jadi retail itu tidak terbatas pada tempat, tetapi mencakup semua cara yang digunakan untuk menyampaikan produk dan layanan langsung ke konsumen akhir. Kata kuncinya itu. Berdasarkan definisi itu, kira-kira sebutkan contoh bisnis retail. Berdasarkan definisi tadi ya, sebutkan namanya. Baik, perkenalkan saya Fadil Abdullah, Pak. Oke. Menurut saya salah satu contoh bisnis retail yang dekat dengan retail itu salah satunya warung Madura. Warung Madura. Ya. Kenapa warung Madura bisa masuk dari bisnis retail? Karena itu yang paling dekat, menurut saya paling dekat dengan apa definisi bisnis retail tadi, Pak. Yakni konsumennya itu membeli langsung untuk digunakan pribadinya ataupun keluarganya, Pak. Oke, benar ya. Warung Madura adalah salah satu bisnis retail. Karena apa? Karena dia menjual produk untuk konsumen akhir. Nah, jadi warung Madura salah satu contoh retail. Yang lain? Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Rizky Kristian. Silakan, Rizky. Menurut saya contoh bisnis retail yang dekat dengan kita sendiri yaitu pedagang kaki lima gitu, karena produk-produk yang diperjualbelikan itu adalah produk yang sudah tidak dapat diperjualbelikan kembali seperti itu, Pak.
Oke. Contoh dari Rizky sama Fadil tadi adalah contoh bisnis retail yang mirip-mirip, yaitu Warung Madura sama Kaki Lima street food. Kira-kira rumah sakit UII yang ada di Jalan Serandaan, tahu kan? Itu retail atau bukan? Retail. Ya. Mengapa retail? Kenapa, Mas? Karena menjual memberikan layanan langsung pada konsumen untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Oke, benar. Jadi rumah sakit pun adalah bisnis retail. Bedanya rumah sakit menjual jasa. Kalau tadi Warung Madura menjual produk, kalau tadi menjual jasa. Nah, jadi bisa ya. Kemudian Anda habis kuliah ini lapar, lalu Anda mau beli IT boba pakai aplikasi Shopee Food. Nah, Shopee Food itu kira-kira retail atau bukan? Kita memesan makanan via Shopee Food itu kira-kira dia termasuk dalam aktivitas bisnis retail atau bukan? Iya. Ya. Ya, kenapa? Karena sama kayak yang tadi didefinisikan itu Pak, ketika kita membelinya Shopee Food itu tetap konsumen akhirnya di kita Pak, berarti di kita. Oke. Jadi dia nggak tergantung tempat, bisa online, bisa offline, selagi dia menghantarkan produk jasanya kepada konsumen. Bank BPD retail atau bukan? Bisa masuk golong retail nggak? Bank BPD bisa. Karena Bank BPD memberikan layanan berupa entah itu pinjam uang, entah itu menabung kepada konsumen. Jadi tidak hanya mencakup offline, tapi juga online, juga jasa. Yang berikutnya adalah apa peran retail dalam sistem rantai pasokan? Ini namanya rantai pasokan atau bahasa Inggrisnya supply chain. Rantai Pasokan. Apa itu rantai pasokan? Serangkaian perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi di mana retail? Retail di kota ini di mana? Ini ya. Nah, retail ini yang ke konsumen tadi. Ya Indomaret tadi, ya tukang cukur tadi, ya dokter. Nah, ini di sini semuanya. Ini grosir. Ini adalah produsen. Oke. Contohnya produknya Sari Roti. Apa produknya? Sari Roti. Tahu semua Sari Roti ya. Sari Roti namanya di mana? Anda beli di mana? Alfamart, Warung Madura juga ada. Nah, kita anggap ini kita semua nih. Ini kita belinya di Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Mereka belinya di distributor Sari Roti. Biasanya masing-masing perusahaan ada distributor resminya. Nah, ini adalah pabrik yang membuat produknya. Di pabrik itu biasanya dia beli bahan baku. Kalau roti berarti beli gandum mungkin, dibikin adonan, dibikin roti. Rotinya diserahkan ke distributor akan kasih ke retail jual ke konsumen. Sehingga retail ini adalah komponen kunci dalam rantai pasokan ini. Karena apa? Karena dia menghubungkan antara produsen ke konsumen. Mengapa retail dibutuhkan? Kan tadi kita lihat tuh, ada produsen sampai ke konsumen. Produsen, grosir, retail, konsumen kan. Lalu mengapa retail ini dibutuhkan?
bukankah akan lebih mudah dan murah bagi konsumen untuk beli langsung aja? Anda kalau beli barang ke grosir sama beli di warung Madura lebih murah di grosir. Anda kalau beli barang lebih murah beli di produsennya, yang penting Anda beli di Indomaret misalnya. Lalu kenapa retail dibutuhkan? Ada yang bisa jawab? Silakan, siapa namanya Mbak? Sebelumnya perkenalkan saya Yusrianto. Mungkin secara pribadi ya saya berpendapat bahwasanya kan kita juga tidak punya waktu yang waktu sebanyak kita bisa datang ke produsennya langsung gitu loh. Kita kan tentunya pasti perlu perantara di mana walaupun memang betul itu lebih murah dan lebih mudah, cuman terkadang jarak itu jarak antara kita ke produsen itu kan bisa juga jauh, bisa juga antar pulau, bisa juga jadi tidak semata-mata produsen itu ada di satu pulau itu gitu. Sedangkan memproduksi produk yang kita perlukan kan dari berbagai asal kan, jadi tetap perlu perantara sih. Oke, jawabannya bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu. Apa lagi kira-kira? Silakan. Menurut saya selain dari tadi jarak dan waktu itu tersebut, salah satu keterbatasan dari konsumer sendiri itu adalah quantity. Oke. Dari ketika kita ingin membeli ke produsen langsung, itu pasti ada batas minimal pembelian dalam kuantiti tersebut. Sedangkan kebutuhan dari konsumer sendiri itu tidak sebanyak itu, seperti itu Pak. Oke. Bahwa kalau Anda beli di retail, Anda bisa beli dalam jumlah kecil. Anda mau beli gula pasir, kalau beli di grosir kayaknya nggak mungkin beli seperempat. Anda ke grosir pabriknya beli gula berapa? Seperempat. Sama satpamnya kayaknya nggak bisa deh Pak. Nah kalau di retail Anda bisa beli dalam jumlah kecil. Ada lagi kira-kira keuntungan lain? Silakan. Kan tadi keuntungan untuk pembelinya Pak. Ini keuntungan untuk produsennya itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Oke. Jadi kan kalau tidak ada retail itu pembelinya mesti dari sekitar. Jadi bisa mendistribusikan ke tempat yang lebih luas. Oke. Dia bisa menjangkau konsumen yang lebih jauh dan lebih luas. Kalau Anda naik gunung, di gunung mana itu yang ada mbok-mbok yang jualan gunung Lawu? Mbok siapa namanya? Ya mbok yang jualan apa dia? Ya nasi pecel apa Indomie atau pop mie gitu. Kan nggak mungkin orang pop mie yang jualan di sana. Kalau nggak mbok iem, nah mbok iem itu retail. Mengapa retail dibutuhkan? Karena retail menambahkan value atau nilai. Apa aja nilainya? Yang pertama adalah apa? Menyediakan Berbagai macam produk. Yang kedua, menyediakan layanan. Tadi ya, dari sisi tata letaknya, pembayarannya yang mudah, ada AC dan sebagainya. Yang ketiga, memecah ukuran menjadi lebih kecil. Anda bisa beli eceran. Sekarang beli rokok bisa nggak? Kalau Anda yang biasa merokok, bisa mesti beli ketengan. Bisa. Oke, kalau tadi beli gula bisa seperempat dan sebagainya. Beli telur bisa nggak tuh ya? Bisa Pak. Bisa, nggak bisa. Ada anak kos Indomie, beli Indomie satu telur satu bisa, nggak bisa. Yang kedua kesediaan. Nah itu adalah mengapa retail dibutuhkan. Terakhir, saya akan memberikan materi terkait ini materi tambahan. Materi tambahan terkait brand retail apa di Indonesia saat ini yang brandnya itu dianggap bagus oleh konsumen. Dianggap bagus itu gini. Ini adalah saya ambil dari semalam saya ambil di situs namanya YouGov, yaitu situs yang dia itu memperingkat brand. Brand ingat ya. Cara gimana dia tanya orang-orang di Indonesia.
Anda dalam seminggu ini, 2 minggu ini pernah dengar brand ini, entah itu komunikasi pemasarannya, entah itu iklannya. Bagaimana pendapat Anda akan brand itu? Kalau pendapatnya bagus, maka dia akan tinggi. Pertama, Shopee. Pasti semuanya pernah buka Shopee lah. Yang kedua apa? Gimana adanya? Yang ketiga apa nih? TikTok Shop. Nah, Gen Z di sini ya. Yang keempat Lazada, Blibli. Yang keenam, nah ini adalah top brand retail di sektor e-commerce dan e-commerce di Indonesia. Yang kedua, di bidang fashion. Yang pertama apa? Uniqlo ternyata. Yang kedua, Nike. Yang ketiga, ini Green ini sepertinya ini ya, gunung-gunung gitu kan? Iya. Peralatan untuk orang camping, adventure. Ini H&M. Yang kedua, yang keenam, Levi's. Ini adalah top brand di retail bidang fashion di Indonesia. Ini retail yang anda paham selama ini, retail konvensional. Yang pertama adalah Indomaret. yang kedua pasangannya. Halo. Di mana ada Indomaret, di situ ada. Ini DIY. Di jalan mana ada ya? Ini Alfamidi. Ini nomor 7, nomor 6 Superindo. depan kampus ada ya? Nomor 7 ada di milik nih. Gramedia. Nah itu kalau Anda perhatikan ya, retail yang nomor 1 itu adalah retail yang brandnya memang kuat, yang kita familiar semuanya, dan dia bisa mengelola retail dengan bagus. Untuk memastikan Anda memahami mata kuliah ini, tugasnya apa? Nah, masing-masing kelompok tugasnya pertama, mengunjungi toko retail. Anda bisa mengunjungi toko retail yang offline atau yang online. Lalu Anda identifikasi bagaimana retail tersebut menambah nilai yang tadi, nilai yang kita pelajari pada produk yang dibeli oleh konsumen. Jadi Anda kunjungi toko retail atau Anda kunjungi retail daring, lalu Anda perhatikan bagaimana cara si retail itu menambah nilai di produk atau di layanannya. Tugasnya nanti dikumpulkan di classroom saja. Lalu tugas kedua, menurut Anda berdasarkan fenomena saat ini, tadi sekarang banyak Gen Z yang digital native. Digital native itu Anda apa-apa serba digital. Sekarang itu konsumen rata-rata kedepannya pun nanti akan banyak anak muda yang digital native. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh retail dengan fenomena saat ini? Nah itu 2 tugas hari ini. Kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sudah bisa mencapai 2 CPL yang pertama tadi, yaitu bisa memahami definisi retail, menjelaskan definisi retail, dan Anda bisa menjelaskan contohnya. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan bagaimana retail itu menambah nilai bagi produk dan jasanya. Itu kuliah kita pada hari ini. Cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa teman-teman pahami. Sebelum berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman semua sehat. Nanti pulang ke rumah selamat sampai tujuan. Untuk doa yang baik ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sampai jumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.